Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh analisis rasio keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dia Reflesia Alvinda dari kelas angkatan 2022 C1. NIM saya 22221011. Untuk mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bu Neng Asia. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapati seberapa berpengaruhkah analisis rasio terhadap kinerja keuangan perusahaan. Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode deskriptif asosiatif. Data yang digunakan penelitian ini yaitu data sekunder, didapatkan dari laporan keuangan salah satu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil menunjukkan terdapat peningkatan maupun penurunan rasio keuangan pada PT Mitra Adi Perkasa Tbk periode 2021 sampai dengan 2023. Dari hasil tersebut memperlihatkan bahwa ada pengaruh analisis rasio terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan dapat memberikan informasi penting yang dibutuhkan oleh semua pihak. Terlebih lagi, untuk kemajuan perusahaan itu sendiri. Tentu saja analisis rasio keuangan ini mampu memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Di sini ada kata kuncinya, analisis rasio dan kinerja keuangan. Selanjutnya ada latar belakang. Dibangunnya sebuah perusahaan tentu tidak terlepas dari tujuan untuk mencapai atau mendapatkan laba yang maksimal. Selain itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan para pemegang saham. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, perusahaan harus memastikan banyaknya investor yang mau berinvestasi di perusahaan tersebut. Baik buruknya kondisi perusahaan dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. Apabila bertambah baik kinerja keuangan di perusahaan tersebut, maka dapat dipastikan perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Menurut Fahmi, dalam Tanur 2015, mendefinisikan kinerja keuangan sebagai suatu analisis guna mengetahui apakah suatu perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan finansial yang ada atau tidak, dalam mengukur kecakapan perusahaan guna mengendalikan sumber daya yang dimiliki. Para investor dapat melihatnya melalui laporan kinerja keuangan yang ada. Dalam menaksir baik buruknya kondisi keuangan, perusahaan biasanya memakai analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan yaitu alat analisis yang dipakai berdasar pada data yang diperoleh dari laporan laba atau rugi, neraca maupun arus kas. Rasio keuangan yang biasa digunakan dalam menilai kondisi kinerja keuangan yaitu ada ROA, CAR, NPL, LDR, ROE, dan lainnya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, analisis rasio keuangan. Menurut Sundana dalam Nur Fadila dan kawan-kawan tahun 2015, untuk mengetahui kekuatan ataupun kelemahan yang dimiliki perusahaan, seseorang bisa melihatnya melalui analisis rasio keuangan. Bagi pihak investor, informasi ini sangat penting untuk mendapati apakah perusahaan tersebut bisa menghasilkan laba yang maksimal atau tidak, dan bagi pihak manajemen perusahaan, informasi yang ada pada analisis rasio keuangan penting untuk mengevaluasi kinerja yang telah dicapai perusahaan kemudian untuk membuat strategi baru bagi perusahaan ke depannya. Menurut Warsidi dan Bambang dalam TIAS tahun 2020, analisis rasio keuangan juga disebut sebagai alat pengukur prestasi perusahaan, di mana analisis tersebut mampu memberikan gambaran mengenai perubahan yang terjadi pada kondisi keuangan, risiko yang dihadapi maupun peluang perusahaan. Tinjauan pustaka part 2, yang kedua ada memahami metode perbandingan rasio keuangan. Dalam rasio keuangan terdapat dua cara membandingkan data keuangan perusahaan, yaitu ada perbandingan internal dan eksternal. Perbandingan internal adalah perbandingan analisis rasio keuangan yang dilakukan dengan melibatkan dua jenis data pada kurun waktu yang berbeda, yaitu membandingkan rasio yang ada saat ini dengan rasio sebelumnya di perusahaan yang sama.
Untuk perbandingan eksternal, cara ini digunakan dengan membandingkan rasio suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sejenis. Perbandingan ini mampu memberikan gambaran mengenai keadaan keuangan. Tinjauan pustaka part 3. Yang ketiga ada keunggulan dan kelemahan rasio keuangan. Analisis rasio memiliki keunggulan dibandingkan teknik analisis lainnya. Menurut Harahap, yaitu ada rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang kedua merupakan pengganti yang lebih sederhana daripada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Ada mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain, sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan prediksi atau uji skor. Ada lebih mudah membandingkan suatu perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. Dan yang terakhir ada lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang. Selanjutnya ada tinjauan pustaka part 4. Yang keempat ada jenis-jenis rasio keuangan. Menurut Sapitri tahun 2016 dan Wicaksono tahun 2011, rasio keuangan terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu ada rasio likuiditas, yaitu suatu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio ini terbagi atas beberapa bagian, yaitu rasio kas atau cash ratio. Ratio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas atau setara kas yang tersedia untuk membayar utang dengan rumus berikut. Cash ratio sama dengan kas ditambah setara kas dibagi kewajiban lancar. Selanjutnya ada rasio lancar atau current ratio. Ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia dengan rumus rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Yang ketiga ada rasio cepat atau quick ratio. Rasio ini digunakan untuk uji solvensi jangka pendek yang lebih teliti daripada rasio lancar karena pembilangnya mengeliminasi persediaan dengan rumus quick ratio sama dengan total seluruh aset lancar dibagi kewajiban lancar. Tinjauan pustaka part 5. Jenis-jenis rasio keuangan. Yang kedua ada rasio solvabilitas atau leverage, yaitu rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang, atau dengan kata lain mengukur perbandingan antara dana yang disiapkan oleh pemilik dengan dana yang berasal dari pihak luar atau pihak kreditur. Rasio ini terbagi atas beberapa bagian, yaitu debt to asset ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan total utang dan total aset dengan rumus DAR sama dengan total utang dibagi total aset. Yang kedua ada debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal dengan rumus DER sama dengan total utang atau total utang dibagi ekuitas dikali 100%. Yang ketiga, operating income to liabilities adalah rasio laba terhadap kewajiban, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban dengan rumus rasio operasional sama dengan biaya operasional ditambah harga pokok penjualan dibagi penjualan. Tinjauan pustaka part 6, masih jenis-jenis rasio keuangan. Ada rasio aktivitas, yaitu rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aktiva dengan melihat tingkat aktivitas aset. Rasio ini terbagi atas beberapa bagian. Ada inventory turnover. Rasio ini menunjukkan berapa kali persediaan barang dijual dan diadakan kembali selama satu periode akuntansi. Semakin besar rasio ini maka semakin baik karena dianggap bahwa kegiatan penjualan berjalan cepat. Ada total asset turnover. Rasio ini menunjukkan perputaran total aktiva diukur dari volume penjualan atau kemampuan semua aktiva untuk menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, receivable turnover. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat piutang perusahaan berputar menjadi kas. Yang terakhir, average collection period. Rasio ini menunjukkan periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang. Semakin pendek periodenya, maka semakin baik. Yang terakhir ada rasio probabilitas, yaitu rasio yang bertujuan mengukur efektivitas manajemen yang tercermin pada
imbalan hasil dari investasi melalui kegiatan penjualan. Rasio ini terbagi atas beberapa bagian, yaitu gross profit margin, rasio yang mengukur efisiensi produksi dan penentuan harga jual. Jika angka rasio ini semakin besar, maka semakin baik. Operation profit margin, rasio ini memberikan gambaran tentang efisiensi perusahaan pada kegiatan utama perusahaan. Semakin besar nilainya, maka semakin baik. Net profit margin, rasio ini mengukur rupiah laba yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah penjualan. Rasio ini mengukur seluruh efisiensi, baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga, maupun manajemen pajak. Return on investment, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Return on equity, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Yang terakhir ada rasio nilai pasar atau market based ratio, yaitu rasio yang lazim dan yang khusus digunakan di pasar modal yang menggambarkan situasi atau keadaan prestasi perusahaan di pasar modal. Rasio ini terbagi atas beberapa bagian, yaitu ada price earning ratio dan price book value. Tinjauan pustaka terakhir ada kinerja keuangan perusahaan. Menurut Fahmi dalam Tanur 2015, mendefinisikan kinerja keuangan sebagai suatu analisis guna mengetahui apakah sebuah perusahaan berjalan sesuai peraturan keuangan yang ada atau tidak. Kinerja keuangan dianggap penting untuk perusahaan karena berkat adanya laporan kinerja keuangan, maka perusahaan bisa mengerti kecakapan guna memperoleh kewajiban keuangan yang harus dipenuhi, mengetahui seberapa besar laba yang diperoleh, dan mengetahui mampu tidaknya perusahaan dalam membayar dividen kepada para pemegang saham. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode kuantitatif asosiatif adalah metode yang digunakan penelitian ini dengan tujuan agar mendapati kaitan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan pada PT Mitra Adi Perkasa Tbk dengan cara mengakses website resmi dari Bursa Efek Indonesia melalui internet. Data kuantitatif merupakan data berupa angka seperti laporan keuangan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Penelitian ini menghasilkan data mengenai bagaimana pengaruh analisis rasio keuangan terhadap kinerja finansial perusahaan. Untuk menilai bagaimana kondisi finansial perusahaan, maka peneliti melakukan analisis rasio pada salah satu perusahaan sektor keuangan yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia. Ditinjau dari rasio likuiditas, probabilitas, solvabilitas. Dengan begitu, peneliti mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada perusahaan tersebut. Berikut ini ada tabel rasio keuangan PT Mitra Adi Perkasa Tbk tahun 2021 sampai dengan 2023. Selanjutnya masih hasil dan pembahasan. Dari hasil perhitungan analisis rasio pada PT Mitra Adi Perkasa pada tahun 2021 sampai dengan 2023, untuk itu dapat dilihat perihal hasil kinerja keuangan perusahaan berdasarkan rasio profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas yang selanjutnya akan dibahas. Rasio saat ini menunjukkan bahwa kondisi kinerja keuangan pada tabel menunjukkan fluktuasi atau ketidakstabilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perusahaan memenuhi komitmen keuangan jangka pendeknya dengan menggunakan asetnya yang ada dalam kondisi yang cukup sehat atau aman. Rasio ini secara konsisten berada di bawah standar 200% dari tahun ke tahun. Rasio lancar pada tahun 2021 berada pada angka 123%, menunjukkan posisi yang baik, namun meningkat menjadi 142% pada tahun 2022. Karena meningkatnya aset lancar dan utang lancar, pada tahun 2023 rasio ini diperkirakan akan tetap kuat pada angka 143% karena dominasi aset lancar dibandingkan utang lancar. Karena lebih rendah dari standar industri sebesar 150%, kinerja Mitra Adi Perkasa Tbk pada tahun 2021 sampai dengan 2023 menurut rasio cepat PT dinilai memuaskan. Hasil rasio cepat 67% pada tahun 2021 masih dianggap menguntungkan. Rasio cepat diproyeksikan meningkat menjadi 80% pada tahun 2022 seiring dengan optimalnya tingkat aset lancar, namun diperkirakan akan turun menjadi 65% pada tahun 2023 karena persediaan dan kewajiban lancar yang berlebihan.
Melanjutkan hasil dan pembahasan, indikator keuangan yang dikenal sebagai Return on Equity atau ROE membandingkan laba bersih perusahaan setelah pajak dengan jumlah modal yang diinvestasikan, sehingga memberikan gambaran tentang profitabilitas bisnis. Pada tahun 2021 dan 2023, presentasinya masing-masing sebesar 7%, 26%, dan 15%. Kinerja yang kurang baik ditunjukkan dengan return on equity yang berada di bawah rata-rata, kurang dari standar acuan sebesar 40%. Selain itu, bisnis tidak dapat menggunakan modalnya secara memadai dan mencapai profitabilitas yang sesuai. Rasio profitabilitas menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak memadai dan tidak efisien. Manajemen memerlukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan laba yang maksimal. Mengingat rasio solvabilitas perusahaan melebihi standar akuntansi, maka perusahaan tersebut dapat dikategorikan berkinerja buruk. PT Mitra Adi Perkasa Tbk dalam keadaan bangkrut karena tidak mampu memenuhi komitmen keuangannya dengan modal sendiri. Karena ketergantungan pada pihak eksternal, rasio yang dihasilkan tidak memenuhi standar yang diakui industri. Hal ini mungkin berdampak buruk pada perusahaan. Hal ini juga disebabkan oleh peningkatan pengeluaran perusahaan karena penggunaan pembiayaan kredit. Korporasi menghadapi tantangan dalam memenuhi komitmen keuangannya kepada kreditor, yang mengindikasikan adanya permasalahan solvabilitas. Kreditor menganggap rasio lebih tinggi menjadi lebih negatif karena menunjukkan kemungkinan keruntuhan perusahaan yang lebih besar. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar modal perusahaan bersumber dari hutang. Oke teman-teman, kita sampai di akhir presentasi. Di sini ada kesimpulan dan saran. Saya akan membacakan kesimpulannya. Berdasarkan uraian, berikut adalah analisis rasio keuangan tahun 2021 sampai dengan 2023 berdasarkan rasio profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas. Yang pertama, mengingat aset lancar lebih besar daripada kewajiban lancar, PT Mitra Adi Perkasa nampaknya berada dalam rasio likuiditas yang sehat yang diperoleh dari perhitungan rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Yang kedua, pengelolaan aset kas, aktivitas investasi, dan modal yang buruk menyebabkan rasio profitabilitas PT Mitra Adi Perkasa yang merupakan metrik yang diperoleh dari perhitungan ROE dan ROE berada pada kondisi yang kurang ideal. Yang ketiga, karena tingginya ketergantungan pada entitas eksternal atau rasio solvabilitas yang rendah, atau yang diukur dengan rasio utang terhadap ekuitas dan rasio aset terhadap utang, menunjukkan bahwa PT Mitra Adi Perkasa tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya dengan modal sendiri. Saran, mengingat rasio persoalan masih berada di bawah norma standar industri, maka sarannya yang pertama, meningkatkan nilai aset perusahaan dan kekayaan yang dimiliki perusahaan merupakan salah satu strategi yang efisien dan efektif untuk meningkatkan rasio likuiditas. Yang kedua, perusahaan harus meningkatkan kinerja keuangannya dengan memanfaatkan aset, modal, dan aktivitas investasi untuk menghasilkan keuntungan. Hal ini akan menjamin kinerja keuangan perusahaan dapat asli secara efisien dan optimal sehingga menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi organisasi. Yang ketiga, perusahaan harus memprioritaskan pemeliharaan rasio solvabilitas yang tinggi yang menjamin bahwa aset dan sumber dayanya cukup untuk menutupi kewajibannya dan menanamkan kepercayaan pada kreditor.